但那魔兽的价值一定远高于驱魔怪，所以一旦魔神皇放我，就请诸位做好与魔神皇同轨。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Dua kilatan cahaya emas sebelumnya di dadanya terus berulang dengan interval yang lambat. Ini adalah wilayahku, yang dikenal sebagai cahaya. Di wilayahku, aku seperti dewa cahaya. Kau adalah satu-satunya orang lain yang pernah memasuki wilayahku. Maaf, tetapi energi spiritualmu berada di bawahku, dan setiap energi spiritual dari elemen cahaya di bawahku serta kekuatan cahaya mereka akan dilucuti dan diberikan kepadaku. Selama pengikatan cahaya, Long Hao Chen masih berdiri di sana dengan tenang, tampak tidak berbeda dari sebelumnya, cahaya terang di tubuhnya menyebar dengan tenang, dan bahkan sayap dan pedang panjang di tangannya tidak ada lagi. Melihat Long Hao Chen, Qiyu Yonghao saat ini penuh dengan keterkejutan. Setelah bertemu dengan Wang Yuan, Qiyu Yonghao mencoba beberapa kali untuk menebak tingkat kekuatan Long Hao Chen, tetapi dia tidak menyangka kultivasinya benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Tidak hanya energi spiritualnya di bawah Hao Chen, tetapi yang terpenting, kekuatan domain Hao Chen terlalu mengerikan. Bagaimana kekuatan domain bisa mencapai tingkat seperti itu? Hanya dengan berdiri di domainnya, energi spiritualnya sepenuhnya dilucuti dan dipindahkan ke domain tersebut, membuatnya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia adalah dewa cahaya di dalam domainnya. Berapa tingkat domain seperti itu? Tidak pernah ada domain yang sebanding dalam sejarah umat manusia, dan domain ini sangat jelas bukan hanya kutukan bagi elemen cahaya manapun, tetapi juga memiliki tingkat kekuatannya sendiri yang sangat besar. Di ruang tunggu kuil ksatria, Chen Zidian berdiri di suatu titik. Melihat Long Hao Chen di tengah lapangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tersenyum. Anak muda, aku benar-benar tidak menyangka kau akan membuatku merasa gatal. Aku benar-benar ingin melihat efek yang akan dimiliki domain cahaya milikmu jika kau menghadapiku. Qiyu Yonghao kalah. Jadi kepala kuil prajurit dan dewa perang terkuat Qiyu Yonghao benar-benar kalah begitu saja. Pemuda yang sangat tampan itu baru saja melepaskan domainnya sendiri, dan kemudian kepala kuil prajurit itu pun kalah. Kekuatan tingkat apa yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Long Tianying juga berdiri, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat melihat Long Hao Chen. Apakah itu masih domain? Karena domain itu mampu melucuti kekuatan dari makhluk unsur apapun, semua elemen cahaya akan benar-benar tidak berdaya di dalamnya. Ini tampaknya sudah melampaui level domain. Bahkan sebagai Sion of Light, orang pilihan dewa, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan mengendalikan cahaya seperti itu. Ini tampaknya seperti sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Dewi Cahaya sejati. Namun, dewa seharusnya adalah makhluk yang tidak nyata, hadir pada saat yang sama di setiap sudut dunia. Memang, jika Long Hao Chen hanyalah seorang yang dipilih dewa, dia tidak mungkin memiliki wilayah seperti itu. Namun, dia bukan lagi hanya seorang yang dipilih dewa. Konstitusinya telah menyatu dengan pembuluh darah Sion of Light Elux, dia telah berhasil berevolusi ke tingkat yang baru. Dan setelah lebih dari 4 tahun mengasingkan diri, rekan-rekannya dan dia membuat kemajuan kualitatif. Dan satu di antara mereka yang membuat kemajuan terbesar memang dia. Energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen telah melampaui batas hingga melebihi 120. Dia tidak lagi memiliki fisik Sion of Light, tetapi fisik seperti dewa cahaya. Dengan kata lain, dia sudah menjadi setengah dewa dalam arti tertentu di dunia esensi cahaya. Jadi, hanya dalam tingkat abstrak, dirinya saat ini pada dasarnya telah naik ke tingkat setengah dewa yang sama dengan Kaisar Dewa Iblis, hanya kultivasinya yang masih jauh tertinggal. Ahli Nujum Suci Elux Yilai Kesi meninggalkannya sebuah keajaiban cahaya. Long Hao Chen perlahan melangkah maju, mendukung Qiyu Yonghao untuk berdiri dari tanah. Saat ini, Qiyu Yonghao sudah merasakan energi spiritualnya sendiri terisi kembali di dunia luar, tetapi keterkejutannya masih sama nyatanya. Long Hao Chen menunjukkan senyum kepadanya, jika kepala kuil Qiyu memiliki minat, mari kita bahas tentang jiwa pedang saat kita punya waktu. Qiyu Yonghao menunjukkan senyum pahit, jadi bagaimana dengan jiwa pedang itu? Wilayah kekuasaanmu, itu seharusnya disebut wilayah Dewa Cahaya.
Aku tidak tahu bagaimana kamu mencapainya, tetapi aku bisa merasakan bahwa kamu hanyalah penguasa cahaya di wilayah kekuasaanmu. Long Hao Chen tersenyum padanya, sebenarnya itu tidak sekuat yang kau bayangkan. Meskipun keadaanku luar biasa, domain ini menganugerahkanku dengan pedang bermata dua. Konsumsi energi spiritual cahayanya 10 kali lipat dari domain biasa mempertahankannya selama 1 detik sudah menghabiskan 10.000 energi spiritualku. Qiyu Yonghao tidak menyangka Long Hao Chen akan begitu terbuka. Mengangguk padanya, dia menjawab, mari kita bicara setelah pertemuan besar kuil ini berakhir. Mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Senyum Long Hao Chen masih sama, tetapi dia sedikit kecewa. Dari kata-kata Qiyu Yonghao disimpulkan bahwa dia tidak ingin mereka memiliki lebih banyak kontak sampai pertemuan besar kuil ini berakhir. Dalam sekejap, Long Hao Chen keluar dari tempat itu dan mengambil gaunnya, melakukan penghormatan ksatria di depan kerumunan kuil ksatria, sebelum berjalan perlahan kembali ke barisan Bright Glimmer of Hope. Kali ini, bahkan Long Tianying melakukan hal yang sama seperti pesaing lain dari kuil ksatria dan memberi hormat balik. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai penatua, Long Tianying benar-benar takluk oleh kekuatan cucunya. Pertarungan antara Long Hao Chen dan Qiyu Yonghao ini berlangsung sebentar, tetapi orang-orang yang jeli dapat mengatakan bahwa kemampuan Long Hao Chen telah sepenuhnya menekan Qiyu Yonghao. Baik dalam niat pedang atau atribut unsur, dia baru saja membatasi Qiyu Yonghao terlalu banyak. Kesenjangan antara keduanya awalnya tidak begitu lebar, tetapi keunggulan atribut dan domain Long Hao Chen memungkinkannya untuk dengan mudah meraih kemenangan ini. Dia sebenarnya sudah begitu kuat. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menaklukkan kepala kuil. Dan kultivasi Qiyu Yonghao tentu saja tidak berada di peringkat terakhir di antara para kepala 6 kuil besar. Setidaknya pemimpin kuil ksatria Long Tianying tidak akan serta-merta meraih kemenangan melawannya jika tahta ilahinya tidak ditambahkan ke dalam perhitungan. Namun Long Hao Chen menang begitu saja. Domain macam apa itu? Memiliki domain sendiri di bawah usia 30. Mungkinkah dia benar-benar utusan surga, yang dikirim untuk memimpin umat manusia dalam mengalahkan kaum iblis? Pertarungan ini tentu saja tidak hanya mengejutkannya, tetapi terlalu banyak orang lain yang memiliki pemikiran serupa. Seorang pemuda di bawah usia 30 tahun yang sudah memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dan cukup kuat untuk membuat kepala kuil prajurit tidak memiliki peluang. Seorang jenius seperti itu bahkan belum pernah muncul dalam sejarah aliansi kuil. Putri Samsara dan pemegang pedang suci sebelumnya tampak seperti tidak istimewa di hadapannya. Mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis dalam waktu dekat. Kompetisi terus berlanjut, dan sisa pertempuran masih ditonton dengan penuh semangat meskipun bentrokan antar wilayah seperti pertempuran antara Long Hao Chen dan Qiyu Yonghao tidak muncul lagi. Bagaimanapun, orang yang memegang wilayah kekuasaan mereka sendiri terlalu sedikit. Ketika pertempuran ke-95 berakhir, hari sudah larut malam, dan waktunya telah tiba untuk mengumumkan hasilnya. Suara Chen Zidian yang mengagumkan bergema di seluruh stadion. Pada hari pertama pertemuan besar kuil, lebih dari 90 pertandingan telah berakhir. Hasilnya, kuil ksatria memiliki 24 orang yang tersisa. Kuil penyihir 21. Kuil spiritual 16. Kuil assassin 14. Bright Glimmer of Hope 10. Kuil prajurit 10. Sekarang ronde pertama telah berakhir, total poin akan mulai dihitung mulai saat ini dan seterusnya. Hasilnya seperti yang diharapkan banyak orang, dengan satu-satunya variabel tambahan adalah pasukan pemburu iblis Bright Glimmer of Hope. Kelima kuil yang berpartisipasi juga mengarahkan pandangan mereka pada pasukan pemburu iblis, secercah harapan yang cerah, dengan penuh perhatian. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa 8 dari 10 orang yang membentuk pasukan ini sebenarnya adalah orang-orang kuat dari langkah ke-9, sisanya mencapai puncak langkah ke-8. Dan, di antara barisan mereka ada 5 ksatria muda pemimpin mereka Long Hao Chen, Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi. Tak diragukan lagi, kelima orang ini adalah tokoh terkenal dari generasi muda kuil ksatria. Kemunculan mereka menyebabkan berbagai tingkat perubahan pada orang-orang yang cenderung ke kuil penyihir. Dengan kembalinya mereka, siapa yang berani menegaskan bahwa kuil ksatria tidak memiliki generasi muda untuk membuat mereka terus maju? Di antara kelima ksatria muda ini, ada 3 dari langkah ke-9 dan 2 dari langkah ke-8, dengan 1 di antara mereka yang memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dan yang telah menang melawan kepala kuil prajurit.
Jika pertempuran kemenangan mereka adalah sebagai perwakilan kuil ksatria, bagaimana jadinya tingkat kemenangan kuil ksatria? Tak diragukan lagi, beberapa dari kelima orang itu pasti akan menjadi ksatria ilahi dari generasi baru. Dan bagi kuil ksatria, memiliki ksatria ilahi sebagai pemimpin akan membuat keunggulan mereka bertahan selamanya. Kekasaran besar Sima Xian mengejutkan banyak orang, tetapi yang paling mengejutkan adalah kemenangan Long Hao Chen atas Qiu Yong Hao. Secerca harapan dan nama Long Hao Chen semuanya terukir dalam di tengah-tengah setiap petinggi aliansi kuil. Bahkan masa yang sangat lemah pun mampu mengetahui kekuatan Long Hao Chen, karena, bagaimanapun juga, ia menang melawan pemimpin kuil prajurit. Di luar stadion besar aliansi, banyak penonton tidur langsung di tanah, karena mereka ingin mempertahankan tempat duduk mereka yang bagus untuk hari berikutnya, dan bahkan membawa serta ransum dan air. Perlahan-lahan berjalan menjauh dari pertemuan besar kuil, Long Hao Chen dan rekan-rekannya keluar, menuju markas besar aliansi kuil. Long Tianying berjalan meninggalkan stadion dengan senyum lebar di wajahnya tanpa menunggu para ksatria emas lainnya, banyak orang yang menghampirinya dengan tergesa-gesa. Orang yang paling cepat bergegas ke sini adalah Li Xin. Sebelum dia bisa mendekat, seorang ksatria emas menghalangi jalannya, tetapi sebagai seorang ksatria mitril, semua ksatria emas mengenalinya. Li Xin juga merupakan salah satu kandidat untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar kuil. Sebelum Li Xin bahkan membuka pintu, Long Tianying mengangguk padanya, "Ikuti aku." "Kami juga ikut." Dua suara yang jelas terdengar, Feng Ling'er dan Ye Wei Yang. Meskipun Ye Wei Yang berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, pada akhirnya, itu tidak cukup untuk membujuk Feng Ling'er. Pertandingan telah berakhir, tim Long Hao Chen sudah pergi, dan karena mereka memiliki 4 ksatria di tim mereka, sisi kuil ksatria tentu saja merupakan tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk tinggal. Long Tianying tersenyum kepada mereka, "Kalian berdua. Kalau begitu ikut saja." Tepat setelah mengatakan ini, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat sayap spiritual merah menyala yang besar menghilang, saat sebuah sosok mendarat tepat di depannya, kepala pembantu kuil penyihir, Lin Chen. "Saudara Long." Lin Chen memberi hormat penyihir kepada Long Tianying. Tawa lembut Long Tianying terdengar, "Jadi saudara Lin juga ingin kembali bersamaku." Long Tianying berkata, "Orang-orang kecil ini benar-benar telah menghilang terlalu lama. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan hari ini." Lin Chen mengerutkan alisnya, diam-diam berpikir, "Jadi kau tidak tahu tentang kepulangan mereka. Namun kau sangat tenang saat cucumu muncul." Li Xin, Feng Ling'er dan Ye Wei Yang mengikuti Long Tianying di markas besar aliansi. Long Tianying membubarkan ksatria emas, lalu memberitahu ketiganya, "Ikuti aku kalian bertiga." Mereka mendengar suara hangat bergema tepat setelah mereka memasuki area kuil ksatria di markas besar aliansi. "Kak." Long Hao Chen yang tidak mengenakan jubah berdiri di sana, seolah-olah dia telah mengantisipasi kedatangan mereka, dengan Lin Xin dan Sima Xian berdiri di belakangnya. "Hao Chen." Mendengar Long Hao Chen memanggil Kak, Li Xin tidak dapat menahan perasaannya dan dengan cepat melangkah maju dan memeluknya erat-erat. Long Hao Chen menganggap Li Xin seperti kakak perempuannya sejauh ini. Saat kakak dan adik itu saling berpelukan, Li Xin tiba-tiba berteriak sangat keras. Melihat Feng Ling'er, Sima Xian segera tampak kosong, sedikit gemetar meskipun betapa kuatnya dia. Tapi dia membuat gerakan yang tidak terduga, bahkan tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi mengerutkan bibirnya dengan penuh harap. Sima Xian segera berdiri tegak, sebelum dengan cepat melangkah lebar ke arah Feng Ling'er. Sima Xian kemudian menghentikan langkahnya, dan dengan lembut berkata, "Ling'er, aku juga ingin memelukmu. Bolehkah?" "Dasar bajingan!" Feng Ling'er berteriak sekali lagi. Sima Xian menggaruk kepalanya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Aku bajingan, ini semua salahku. Aku yang salah." Tatapan Feng Ling'er tiba-tiba menjadi dingin, menatap Sima Xian yang berjarak 3 meter darinya untuk menyatakan dengan dingin, "Sima Xian, aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa hubungan kita berdua sudah berakhir. Aku sudah punya pria lain, jadi bahkan jika kau berani kembali, jangan pernah menggangguku di masa depan. Biar semuanya jelas, aku tidak ingin terlibat denganmu lagi." Setelah mengatakan semua itu, dia menarik tangan Ye Wei Yang dan pergi. Namun dalam sekejap mata, air mata mengalir di wajahnya. Terpisah selama bertahun-tahun, dia mengalami mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, terutama setelah Scarlet Dragon Armor hancur. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali air matanya mengalir. Menunggu dalam kesakitan selalu menjadi siksaan,
menyebabkan dia terlalu banyak keluhan. Sima Xian menjadi kosong ketika melihat Feng Ling'er yang pergi dengan cepat, benar-benar bingung sejenak. Lin Xin menendangnya dari belakang, "Idiot, masih tidak segera mengejarnya. Apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Apakah kamu benar-benar ingin dia pergi?" Sima Xian segera kembali sadar, sosoknya melintas dan mengejar Feng Ling'er dan Ye Wei Yang. Dia sudah menjadi dari langkah ke-9, membuatnya cukup cepat untuk mengejar Feng Ling'er hanya dalam 3 langkah. Mencengkeram bahunya, dia dengan bodohnya menyatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Feng Ling'er menoleh dan menatapnya dengan tajam, "Aku baru saja mengatakan bahwa aku memutuskan hubungan kita. Kamu tidak akan memaksa seorang gadis untuk mematuhimu kan?" Melihat wajahnya yang merah tua dan menangis, Sima Xian merasakan sakit yang tajam naik ke arahnya, dan tiba-tiba memeluknya dengan erat. "Bahkan jika aku harus membiarkanmu pergi, aku tidak peduli apakah kamu memiliki pria lain. Jika kamu memiliki pria lain, aku akan membunuhnya dan merebutmu kembali. Jika kamu memiliki anak, maka dia milikku, aku akan membunuh ayahnya dan membesarkannya sebagai anakku sendiri." "Apa yang kau katakan?" Melihat pernyataan tirani Sima Xian, Ye Wei Yang yang berada di dekatnya merasakan dagingnya terdistorsi, hampir saja menertawakannya. "Logika apa itu? Jika dia sudah menikah, bunuh saja pria itu dan rebut anak itu untuk membesarkannya sebagai anakmu sendiri. Logika apa itu?" Dia takut hanya Sima Xian ini yang bisa mengatakan hal seperti itu. Tetapi tidak perlu dikatakan, Feng Ling'er benar-benar serius. Dia benar-benar condong pada pria pemberani seperti Sima Xian, berbaring dalam pelukannya yang lebar dan dikelilingi oleh lengannya. Reaksinya berangsur-angsur menjadi lebih lemah, sampai berakhir seperti Li Xin, menangis keras di pelukan Sima Xian, yang menjadi bingung, tetapi karena dia tidak berani melepaskannya, dia hanya bisa menghibur dengan bahasa yang canggung. Di sisi lain, Lin Xin sudah bergerak mendekati Long Hao Chen, menepuknya sambil berkata, "Hei bos, itu istriku, bukankah seharusnya aku yang memeluknya?" Mendengarnya, Li Xin tiba-tiba mengangkat kepalanya di atas pelukan Long Hao Chen, dan berteriak dengan marah, "Siapa istrimu? Apa kau tidak tahu soal pulang ke rumah? Tahun-tahun ini, kau bahkan belum mengirim satu berita pun. Aku sudah menganggapmu sudah mati sejak lama." Dibandingkan dengan karakter Feng Ling'er yang kuat di luar tetapi lembut di dalam, Li Xin justru sebaliknya. Meskipun kepulangan Lin Xin merupakan kejutan dan kegembiraan yang mengejutkan di matanya, meyakinkannya untuk memaafkannya bukanlah hal yang mudah. Long Hao Chen melapor kembali kepada Li Xin dengan suara lembut, "Kak, jangan salahkan Lin Xin. Itu sebenarnya karena keputusanku yang salah yang nyaris membuat kita musnah di tangan iblis. Setelah itu, kami mendapat keberuntungan luar biasa dan masuk ke dalam kondisi meditasi yang mendalam. Setelah terbangun, 4 tahun telah berlalu. Jadi bukan karena Lin Xin tidak ingin menghubungimu, tetapi kami memang tidak memiliki kesempatan seperti itu.